Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku semua dimanapun kalian berada, izinkan Abah di kesempatan kali ini untuk sharing ilmu para leluhur-leluhur Abah di masa lalu. Mudah-mudahan sharing ilmu leluhur ini masih relevan, bisa kita gunakan di zaman ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan mengirim suratul Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa seluruhnya dalam kehidupan kita. Dan kita kirim suratul Fatihah mungkin sampai hari ini kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, sebelum Abah ajak kalian untuk menyimak perbincangan Abah langsung dengan kakek Abah dulu, secara umum Abah sedikit mengulas kampung tempat Abah lahir, di mana dulu Abah menganggap masyarakat di kampung Abah itu ya ketinggalan zaman. Kegiatannya monoton, terus ya pokoknya saat itu dulu Abah menganggap itu ketinggalan zaman, monoton dan sangat membosankan. Sampai akhirnya ketika Abah menemukan kesadaran di dalam hidup ini, ternyata kehidupan masyarakat di kampung tempat Abah dilahirkan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sedikit Abah kilas balik anak-anakku, di mana masyarakat hampir 90% di kampung Abah itu tidak mempunyai penghasilan harian. Tidak mempunyai penghasilan harian, bahkan penghasilan bulanan. Ya. Mereka hanya hidup dari hasil pertanian. 90% ya. Yang 10% adalah yang PNS, ada yang pedagang. Tapi 90% di masyarakat di kampung Abah, kampung tempat lahir Abah itu tidak punya penghasilan harian, tidak punya penghasilan bulanan. Mereka yang punya sawah hanya mengandalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali baru dapat yang namanya penghasilan. Yang buruh tani ya nunggu disuruh orang. Bisa nunggu disuruh orang seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Uniknya anak-anakku, masyarakatnya makmur. Uniknya lagi, masyarakatnya itu bisa punya tabungan sapi, rumahnya ya bagus, sangat-sangat di atas layak. Ya, bukan di bawah garis kemiskinan. Itu yang sangat unik. Jadi beliau-beliau ini, orang-orang tua kita terdahulu di kampung Abah itu, sebatas mengerjakan suatu ikhtiar lahir yang sangat monoton, di mana keluar pagi ke sawah, nanti dekat zuhur pulang, istirahat, habis sholat asar balik lagi, dekat maghrib pulang lagi, begitu terus setiap hari. Itu Abah dulu menganggap ini sangat monoton, ketinggalan zaman, kapan suksesnya, kapan kayanya, begitu menurut Abah dulu. Menurut Abah yang pada saat itu ingin keluar dari kehidupan itu. Dan akhirnya jatuh ke jurang kehancuran hutang itu.
Abah tidak mau cerita diri Abah. Kita kembali lagi kepada itu. Jadi sekali lagi, tidak punya penghasilan harian, bulanan. Mereka mengandalkan hasil panennya setiap 3 bulan sekali, bahkan 4 bulan sekali. Itu pun kalau Allah rahmati dengan tidak gagal panen. Namun kenyataannya, beliau-beliau masyarakat di kampung tempat Abah tinggal itu tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Rumahnya sangat-sangat layak, ya, bangunannya kokoh, bahkan banyak, hampir rata-rata punya tabungan sapi, karena rata-rata di sana itu senangnya nabung itu di ternak sapi. Dan anak-anaknya hampir 70 sampai 80% itu mengenyam pendidikan kuliah, mengenyam pendidikan minimal S1. Hampir rata-rata. Ketika kita memakai kalkulasi kita sebagai manusia, sungguh di luar kata cukup. Karena setiap hari kebutuhan makan, uang saku anak sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu kan jalan terus. Berproduksi terus, jalan terus itu. Jalan terus. Yang ditunggu 3 bulan, 4 bulan sekali. Tapi ya cukup. Bahkan mereka bisa menabung. Bahkan mereka bisa menabung. Ini Abah membicarakan orang-orang di masa Abah ada di sana. Kalau sekarang Abah tidak tahu perkembangannya. Apakah sudah berubah budayanya, sudah berubah kebiasaannya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, makmur sekali, makmur sekali. Enggak pernah Abah dengar itu rumahnya sana disita oleh instansi yang berhutang, rumahnya itu disita, mumet, sudah sekian lama enggak bayar cicilan, enggak ada Abah dengar. Pada saat itu enggak ada. Semuanya makmur rata-rata. Pokoknya Abah masih ingat kegiatannya sangat monoton sekali. Jam 6 pagi berangkat ke sawah, nanti dekat duhur pulang, nanti habis asar balik lagi, dekat maghrib pulang lagi, terus begitu setiap hari. Ini yang Abah rasakan. Setelah saat ini Abah mereview itu, ya Allah, sangat barokah sekali kehidupan mereka itu. Sangat barokah sekali. Apa yang membuat barokah? Di situ ternyata ada suatu kegiatan di kampung itu yang setiap hari anak-anak. Siang dan malam. Setiap hari. Setiap hari telinga ini tidak pernah tidak mendengar lantuman ayat Al-Quran. Ada yang khataman Quran, ya, ada yang sholawatan, ya, di siang hari itu. Jadi di kampung itu setiap RT, setiap halaman, ya, setiap lingkungan itu punya kegiatan. Punya kegiatan secara bergilir. Sehingga setiap hari tidak libur kegiatan itu. Jadi lingkungan ini hari ini, sebelahnya besok, terus begitu. Dan malam sampai jam 9 malam. Jadi siang ada, malam ada. Tetapi dengan padatnya kegiatan khataman Quran, sholawatan, terus serakalan, dengan padatnya kegiatan seperti itu, masyarakat tidak keteteran dengan pekerjaannya di sawah dan pekerjaannya mencari rumput untuk binatang peliharaan. Nah, setelah Abah pelajari, ini yang membuat kampung ini sangat barokah. Setiap hari ada kegiatan khotmil Quran, setiap hari ada kegiatan sholawatan. Walaupun tidak satu orang, bergilir. Bergilir setiap halaman, setiap lingkungan, setiap RT itu bergilir, sehingga setiap hari nggak ada libur. Sehingga satu desa, satu kampung itu penuh dengan keberkahan. Penuh dengan kebarokahan. Penuh dengan kebarokahan. Ini Masya Allah. Apalah lagi
Menurut Abah, apalah lagi sekarang mereka ini sudah menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang sudah sangat maju. Tentunya sudah lebih dari makmur, karena kemarin Abah pulang itu sudah banyak yang punya mobil. Sudah banyak yang punya mobil. Masya Allah. Masya Allah. Ini sangat luar biasa, Mas. Sangat-sangat luar biasa. Pemandangan seperti ini sangat rindu, Abah. Yang membuat Abah selalu rindu dengan kampung halamannya ini. Suatu tanah yang sangat dingin di hati, dingin di telinga, enak, adem mendengar kegiatan-kegiatan khataman Quran di sana secara berdirian setiap hari. Ada kegiatan selawatan kalau malam. Terus begitu, tidak ada libur. Masya Allah. Baik, di lain kesempatan kita lanjut lagi ya. Nah, ini terganggu suara hujan di tempat Abah. Mohon maaf. Jadi Abah potong dulu kisah ini. Nanti di bagian part-part selanjutnya akan Abah bahas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.